Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar kepada saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kebaikan dan selalu dalam pelindungannya. Pelindungan Sang Pencipta alam raya ini dengan segala isinya. Tumbuhan, manusia, gunung, lautan, api, air, semua adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit lebih tinggi dari video SPSS yang pertama ya, di mana kita menggunakan data sekunder, yaitu data yang sudah ada dan kita tinggal mengambil atau paling tidak melakukan perhitungan yang berdasarkan rumus tertentu, dengan perhitungan yang sedikit ya, misalnya rumusnya ROE, ROA, EPS, harga saham, EVA ini ada rumus-rumus tertentu yang Anda tuangkan di dalam bab 3 di dalam skripsi ataupun tesis Anda. Kemudian Anda masukkan ke dalam Excel perhitungan tersebut. Setelah menjadi variabel, maka variabel itulah yang kita letakkan di SPSS, kita copy biasa. Nah, kita melihat datanya adalah seperti ini ya. Ada 70 ya. Kemudian variabelnya ada 5, satu variabel dependen dan 4 variabel independen. Masing-masing sudah kita namai di sini ya. Ini untuk memudahkan saja, nanti Bapak Ibu atau saudara-saudara semua menggunakan variabel ini terserah mau dilabeli apa ya. Nah, baik, langkah yang pertama setelah data tersedia dengan baik, kita melakukan analyze, regression, linear ya. Kemudian masukkan Y ya. Kemudian kita blok saja, lempar ya. Nah, kalau di latihan dasar kita langsung oke ya, ini tidak, karena uji asumsi klasik itu memang harus perlu dilakukan ya untuk menopang atau membuat kokohnya hasil olah data kita. Nah, statistik karena ini data sekunder, kita aktifkan Darwin-Whitson, lalu kita aktifkan collinearity diagnostic ya, continue. Udah dapat 2, lalu plot. Masih kita pakai yang sederhana dulu ya, histogram dan normal probability plot. Kemudian S-resit, Z-prate-nya kok tidak ada ya. Oh baik, kalau begitu kita tidak usah menggunakan hetero, menggunakan plot ya. Tidak usah, karena Z-prate and S-resit, S-resitnya ada tapi Z-prate-nya tidak ada ya. Baik, kita continue. Jadi kita nemu 3, yang heteronya belum, kita oke. Nah, kita lihat nilai persamaan regresinya ya, 768,452, EVA-nya 0000 nih ya. Kecenderungannya kok ini nilainya sangat kecil ya. Kemudian ini sangat besar ya. Nah, ini pasti datanya tidak normal ya. Nah, kita juga bisa melihat dari 4 variabel hanya signifikan 1 ya. EPS, earning per share, ini 9,63, signifikan pada alfa 1%, apalagi 5%, apalagi 10%. Namun yang variabel yang lain tidak ada yang signifikan. Ini tandanya negatif ya, berarti kalau EVA naik berarti HS turun, EVA turun, HS naik. Yang ROE juga seperti itu. Nah, ini perlu dicek ya, perlu dicek apakah arah ini sudah sesuai teori apa belum ya. Kalau tidak sesuai teori, Anda harus menaruh perhatian ya, kenapa bisa negatif ya. Bisa jadi memang beralasan, bisa jadi juga tidak. Nah, kalau tidak, memang Anda harus mengelaborasi lebih jauh ya. Untuk VIF-nya ini yang tertinggi 5 ya, masih di bawah 10 ya. Tapi kalau ini pakai asumsi
mendekati 1 ya, toleran dan VIF mendekati 1 ini nggak masuk ya. Jadi kalau menurut saya ini kalau pakai satu cara ya yang ketat ya, ini nggak masuk ya, karena sudah ada yang jauh sekali di atas angka 1. Namun jika menggunakan cara yang kedua yaitu di bawah 10, ini masih masuk. Coba kita lihat, nah datanya mulai tidak normal ya, banyak yang menjauh ya dari garis regresi ya, sayangnya heteronya tidak muncul. Nah hetero kalau kita mau mencari dengan metode yang lain ya, coba kita cari misalnya kita dapatkan ini ya, pakai Lagrange multiplier ya. Jadi pada waktu kita analyze regression linear, ini kita hidupkan shift-nya ya, unstandard dan residual dihidupkan ya. Jadi tujuannya adalah nilai predicted dan nilai residual itu nanti akan muncul di sini sebagai variabel baru, sebagai bahan untuk ngetes apakah model ini kena hetero apa enggak ya. Yang jelas tadi udah enggak normal ya. Coba kalau Anda mau meyakinkan datanya normal atau tidak dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya, jangan menggunakan ini ya. Kita coba analyze non parametric sampel KS, kemudian yang kita uji Y-nya ya. Nah, terbukti ya tidak normal ya, 0,023 ya, tidak normal. Jadi ini tidak normal dan kecenderungan multi. Kemudian kalau autokorelasinya lolos ya, karena dari Binwitzennya itu di antara 1,5 sampai 2,5 itu lolos. Itu yang mudah ya. Nah, kemudian kalau Anda ingin mendeteksi bahwa model ini tidak sehat, itu sebetulnya mudah ya. Kita bisa melihat nilai F yang sangat tinggi, padahal yang signifikan cuma 1. Atau nilai R² sangat tinggi, ya padahal nilai yang signifikan cuma 1. Ini sebetulnya sudah indikasi ya, kalau orang bilang saya ini sehat ya, tetapi matanya kok merah ya, atau kok wajahnya kok pucat. Nah, jadi seperti itu ya, bisa jadi seperti itu. Pengakuannya sehat, tetapi dia sebetulnya sedang demam ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan treatment ya. Kita akan treatment. Kalau anak S1 melakukan treatment itu berarti bagus ya. Kalau S2 treatment itu ya memang sewajarnya harus treatment ya. Diobati ya. Kalau modelnya ini sakit ya bagaimana supaya sehat ya. Nah, maka langkah yang pertama kalau kita melihat ya dari datanya ini. Dari datanya ini nampak bahwa datanya itu tidak beraturan ya, besarnya. Misalnya di sini ada 65.000, ini ada 700.000. Ya, ada min 232 juta ya, min 2 juta. Nah, angka-angka yang variasinya sangat tinggi inilah cenderung membuat data itu enggak normal ya. Nah, misalnya ini coba kita lihat nilai 1 ya, misalkan nilai 1 itu berapa kalinya 900.000 ya kan, 900.000 kalinya ya. Maka wajar lah kalau data ini tidak normal. Maka sebagai langkah yang pertama yang paling parah adalah kita normalitasnya kita benahi dulu ya. Siapa tahu nanti datanya setelah normal, maka uji-uji yang lain akan mengikuti bagus ya. Nah, cara untuk menormalkan ya, maksudnya ini harus kita transformasi ya, harus kita transformasi ke dalam data yang lebih halus ya, dengan cara apa? Di log ya. Nah, caranya begini, transform, compute, kemudian target ini nanti jadi variabel yang ada di sini ya. Target ini jadi ada variabel yang ada di sini ya. Misalkan ln ya, misalnya x1
Kita susun sesuai urutannya ya. Nah, di sini rumusnya. Oh iya, sebentar, ini adalah simbolnya ya, ln x1. Ya, kemudian ini rumusnya. Nah, kebalik ya. Seperti ini. Ini rumusnya, ekspresi atau rumusnya ya. Nah, kita oke, nanti kita lihat di datanya. Ini kita keluarkan saja, ini enggak penting. Nah, ini muncul ln x1. Ini transformasi x1 ke dalam bentuk logaritma natural. Nah, yang kedua, ya tinggal ganti aja ya, nggak usah dihapus semua, tinggal ganti aja. Yang terakhir Y. Nah, ini kita lihat angka 1 itu menjadi 0,00 ya, 0,00. Kalau angka 2 menjadi 0,69 ya. Jadi 2 itu sekarang tidak terlampau jauh dari 11. 0,69 itu berapa kalinya kalau jadi 11 ya. Nah, sedangkan ini 2 ini kalau mau menjadi 65.000 itu kan harus berapa kalinya ya. Ini sudah relatif halus ya. Nah, yang hilang-hilang ini adalah karena negatif ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Nah, baik, kita akan melakukan regresi yang baru ya. Kita akan melakukan regresi yang baru. Ya, ini kita reset ya. Kita reset boleh, atau kalau Anda tidak ingin kehilangan ini setting untuk auto, multi ya. Kemudian kita tidak ingin kehilangan histogram ya. Itu Anda tidak usah di reset ya. Kalau reset nanti hilang semua sampai setelan di dalam-dalam ya, setting di dalam-dalam itu. Nah, maka kita sebaiknya kembalikan aja. Kembalikan aja, kita ganti yang baru. Nah, ini dalamnya tidak usah setting lagi ya. Nah, komputer masih mengingat ya. Nah, kemudian kita oke ya. Kita oke. Nah, ini adalah hasil yang baru. R square-nya meningkat ya. Tadinya 0, berapa ini banyak catatan, tapi nggak apa-apa, bisa dibuang ya. Ini sintak aja. Ya. Kita lihat 0,786 menjadi 0,901, jadi 90,1% variasi Y itu ditentukan oleh X1 sampai X4, tinggi ya. Dari Binwisennya bergeser sedikit ya, tapi masih 2, tetap masih di dalam tidak melanggar uji asumsi klasik autocorrelation. Kemudian kita lihat uji asumsi multicollinearity-nya masih ada yang 5, malah ada yang naik 7,7, tapi nggak apa-apa. Kita pakai asumsi yang kedua, cara mendeteksi yang kedua yaitu di bawah 10. Itu pakai bukunya Profesor Dr. Imam Ghazali ya, dari Undip ya, statistik multivariate. Nah, kalau kita melihat uji normalitasnya coba. Nah, ini datanya cenderung lebih merapat ke garis regresi, jadi normal. Tapi kalau kita mau uji Kolmogorov-Smirnov ya, untuk membuktikan supaya mantap ya, ini tadi HHS kita kembalikan, yang kita uji adalah Y ya. Nah, ini sudah normal ya, tadi 0,02, sekarang 0,267, jadi datanya normal. Datanya normal, tidak ada multi, dan kita cek untuk heteronya ya. Kita cek untuk heteronya. Maaf, tadi yang ngecek hetero yang
data awal ini malah belum kita lakukan ya, kelupaan. Baik, tidak apa-apa, nanti kita ulang sekalian yang kedua ya. Nah, untuk uji T ada peningkatan tidak, yang tadinya signifikan cuma 1 ya. Kita lihat signifikannya menjadi 3. 3 dari 4 itu bagus sekali ya. 2 saja sebetulnya nggak apa-apa ya. Kalau udah optimal 2 nggak apa-apa. Tapi kalau belum optimal ya dicari yang optimal. Bisa 3 atau bisa 4 variabel yang signifikan ya. Nah, jadi seperti itu. Ini uji hipotesisnya bagus, uji asumsinya terlewati, tinggal 1 ya yang belum kita tes, yaitu uji hetero. Coba kalau heteronya tadi yang di sini pakai scatter plot keluar tidak ya? Kita ulang. Kita tengok di sini. Ini tidak muncul ya. Nah, saya tidak tahu sebabnya. Biasanya ini ZBRED-nya muncul ya. Oke, kalau tidak menggunakan metode scatter plot, tidak apa-apa. Ini juga metode yang paling sederhana ya. Metode yang paling sederhana, sama seperti scatter plotnya normal. Akhirnya kita juga mengulang ya dengan metode yang lebih pasti. Nah, oke, kita cari uji hetero dengan menggunakan Lagrange multiplier ya, Lagrange multiplier. Nah, ini kita save-nya kita hidupkan ya, supaya terbentuk variabel baru sebagai bahan untuk menghitung hetero. Variabel baru itu nanti akan muncul di sini sebagai pre dan res ya, predicted dan residual ya. Kita coba ya, oke saja. Nah, kita tidak menengok hasil ya, karena yang kita harapkan adalah mendapatkan nilai pre dan res. Nah, pre dan res ini ya, ini kalau tampilannya biar rapi ya, ini bisa Anda rapikan di sini ya. Mungkin ini kita rapatkan 8 sama 8 ya, biar sama. Ini desimalnya biar saja, enggak apa-apa ya. Oh, kolom ya, kolomnya ini kebanyakan ini. Kolomnya ini kebanyakan. Ini juga 8 aja enggak apa-apa ini, biar rapi. Nah, kita lihat di sini ya, biar rapi, enggak terlalu lebar-lebar. Kalau nanti dicetak tuh bagus ya. Nah, selanjutnya pre dan res ini kita kuadratkan ya. Pre dan res ini kita kuadratkan. Caranya mengkuadratkan tinggal transform compute ya. Transform compute kita taruh di sini biar jelas. Nah, ini adalah untuk meletakkan hasilnya di sini ya. Target itu meletakkan hasilnya di sini. Nah, di sini kita namakan apa? Pre-QA misalkan, pre-QA. Pre-QA itu artinya predicted kuadrat ya. Nah, rumusnya itu kalau Anda tidak ingin menulis, tinggal milih aja ini. Pre ini kita letakkan di sini ya. Terus kuadrat itu kali-kali ya. Kalau kali kan pakai ini kali-kali 2 ya. Oke. Tidak usah kita lihat di sini, yang penting kita lihat hasil transformasi ini. Nah, res juga begitu ya, transform compute kemudian res QA ya. Ini kita edit aja, tidak usah nulis lagi. Nah, begini ya, res QA nanti akan muncul di sebelahnya. Nah, pre-QA dan res QA ini kita regress ya. Kita regress dengan rumus Y caping ya, atau Y topi sama dengan A plus BX topi gitu ya, atau ini dijadikan res QA. Transform compute ya. Oh, tidak itu ya, analyze, regression, linear. Kita reset ya. Kita reset aja. Kemudian res QA ini dijadikan Y. Jadi ini E caping sama dengan
A plus Y caping ya. Yang tadi saya sebutkan tadi salah ya. E caping sama dengan A plus B caping, Y caping gitu ya. Jadi yang X menjadi Y, yang Y menjadi X dibalik. Nah begini. Nah kalau sudah kita oke aja. Nah kita lihat R-nya ya. Ini ya R-nya 0,033. Nah 0,033 ini dikalikan dengan N ya. N-nya berapa tadi? N-nya 100 ya. N-nya ada, oh tidak 100, N-nya itu 70 ya. Coba kita pakai kalkulator ya. 0,033 dikalikan 70. Hasilnya 2,31. Nah, 2,31 ini adalah nilai chi-square ya. Nah, kita bandingkan dengan nilai chi-square kritisnya itu 9 ya, 9,1 ya. 9,1. Berarti 2,31 ini lebih kecil dari 9,1. Maka kalau lebih kecil itu tidak ada hetero ya. Kalau lebih kecil itu tidak ada hetero ya. Nah sebetulnya kalau kita bisa mencari yang ini ya, kalau kita mau membandingkan apakah tadi heteronya kena apa enggak toh, lalu sekarang setelah di lock bisa bagus enggak. Nah oke ya, kita coba sekalian Anda berlatih untuk kasus yang agak rumit begitu ya, terbalik-balik gitu. Nah baik, coba kita analisis. Kita dapatkan apa? Kita dapatkan pre dan res yang kedua. Nanti dia akan menulis otomatis yang kedua ya. Nah coba ini analyze regression linear. Ini saya riset aja. Kita pakai data yang lama ya. Pakai data yang lama. Lalu ini HS ya. Lalu kita save ya pre dan residu ya. Kita continue. Kita oke. Ya kita akan membuktikan apakah ada perbaikan ya. Yang harusnya dilakukan tadi ya. Cuma tadi kelupaan ya. Nah ini muncul pre 2 dan res 2 ya. Yang harusnya menjadi pre dan resnya data yang pertama ya. Data yang pertama ini justru menjadi yang perbaikan ya, yang perbaikan. Nah, tidak apa-apa, ini juga kita kuadratkan, tapi namanya jangan prekua lagi, nanti numpuk sini. Prekua 2 gitu ya. Transform compute prekua 2 misalnya. Nah ini juga gitu, pre 2 kuadrat ya, ini ya. Nah, oke. Kembali ke data. Ini ya, pre 2 kuadratnya. Ini gampang, tinggal ganti les gua. Ini juga les gua. Ke enter ya, salah ya, harusnya di oke. Nah prekua reskua 2 ya. Nah coba kita uji apakah ada hetero, tidak ya. Ini kita reset, kemudian pre itu Y ya menjadi X ya, res itu residual itu tapi menjadi Y ya. Nah, kita lihat hasilnya 0,114. Kita kalikan, coba kalikan 70. Lebih besar apa lebih kecil 9,1 ya. 0,114 dikalikan 70 ya. Tidak ada hetero ya, tapi jumlahnya lebih besar ini ya. Tadi kan 2,31 ya. Nah sekarang 7,98. Itu artinya membaik, heteronya menjadi lebih baik karena lebih kecil dari 9,1. Kalau ini hampir 8 ya, hampir 8 ya. Nah itu hasil analisis SPSS ya. Jadi kita menggunakan model yang kedua ya. Ini kita bisa hapus. Ini kita bisa hapus ya.
kalau Anda mau cetak, ini dihapus begini. Ya. Nah, ini datanya. Ini kalau Anda mau cetak, langsung aja di file print di sini, file print ya. Nah, ini printernya apa? Tinggal di OK. Jangan Anda membuat tabel sendiri di Excel untuk membuat lampiran, jangan. Lebih bagus ini, original ini. Jadi Anda jangan menggunakan tabel yang lain selain data asli dari SPSS. Nah, kemudian kalau untuk hasil ya, kalau untuk hasil ini karena sudah bercampur-campur ya, ini kita buang saja, kita ulangi. Bagaimana cara membuat lampiran di MS Word ya? Nah, caranya begini, analyze regression. Ini kita ulang sekaligus Anda biar semakin paham ya. Semua X dimasukkan, X1 sampai X4, lalu Y ya, terus kemudian statistik derbynya, collinearity-nya, terus plotnya ini continue. Untuk heteronya tidak usah pakai yang yang plot ini ya, tidak usah ya, kita pakai yang lain aja. Oke. Nah, ini kita buang, sintak nggak perlu. Nah, kemudian ini hasilnya ya. Tadi ada Kolmogorov ya, nah, tambahin aja. Non parametrik sampel KS. Ini sudah LNY, oke. Nah, terus tinggal hetero. Heteronya tinggal kita regres saja. Ya, ini dibuang aja. Prequa menjadi independen, resqua menjadi dependent, dibalik ya. Oke, ya hasilnya kan yang ini 0,33 dikalikan 70 2,31. Nah, ini sudah lengkap ini. Ya, ini potong lagi. Ini sudah lengkap, ya tinggal edit, select all ya, pilih semua, lalu edit, copy objek. Jangan copy ya, tapi copy objek. Nah, Anda letakkan di MS Word ya, di paste saja di sini. Nah, kemudian kalau Anda tidak menginginkan ini ya dibuang, nggak apa-apa sih ya. Nah, supaya bagus Anda kasih nama, misalnya regression of, misalnya begini ya, regression of nama Anda ya. Pakai NIM juga boleh, nomor induk mahasiswa ya, itu dikasih nama. Kemudian kasih keterangan yang lain, misalnya ini chart of normality test ya. Nah, ini tabelnya kurang sempurna, mungkin cara pengopiannya saya tidak benar ya, harus memilih di antara beberapa ini baru nanti utuh. Kita abaikan ya, kita abaikan, ini juga kita potong. Nah, kalau nggak cukup taruh sini, npar test for normality test ya. Terus ya, ini untuk ini buang nggak apa-apa. Regression for heteroskedasticity test ya. Ini kelihatannya pakai K ya. Heteroskedasticity test. Ya, kalau nggak cukup taruh di bawahnya lagi. Ya. Jadi inilah yang digunakan untuk lampiran skripsi ya. Nanti datanya pakai yang ini dicetak. Datanya ini dicetak, terus habis itu Anda lampirkan ini di halaman berikutnya. Sudah jadi lampiran untuk skripsi. Nah, untuk mengomentari ya sama seperti di EVIUS maupun di analisis data yang dasar ya, sudah saya jelaskan semua. Ya, tinggal mengulang-ulang. Kalau ada yang pertanyaan monggo nanti
komentar di web ini. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.